Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya antara yang pro dan kontra Maulid Nabi Muhammad SAW itu mengakui bahwasanya esensi peringatan itu sebenarnya adalah mengenang perjalanan hidup seorang tokoh dan berusaha mengambil ibrah dan pelajaran daripadanya. Intinya di situ sebenarnya. Sehingga sebenarnya nggak perlu ribut ya, dan nggak perlu saling menyalahkan atau bahkan sampai membid'ahkan dan menyesatkan. Sebab begini, kaum muslimin yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu juga esensinya itu sebenarnya. Makanya kan ada pembacaan sirah nabawiyah dan seterusnya. Esensinya itu. Lah, yang kontra Maulid, yang tidak Maulid, itu sebenarnya akhirnya juga Maulidan gitu ya, dalam versi dan skema yang sedikit berbeda tapi esensinya sama. Mereka tidak mau untuk Maulid kepada Nabi, tapi faktanya mereka Maulid ya dalam arti mengenang sejarah tokoh mereka ya, itu mengadakan acara ceramah khusus dan seterusnya, misalkan mengenang kehidupan perjalanan hidup Syekh bin Baz, mengenang perjalanan hidup daripada atau perjalanan hidup dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Itu kan sama sebenarnya, sama mengenang perjalanan hidup tokoh tertentu untuk diambil pelajarannya. Nah, kaum muslimin juga sama mengenang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW ya, dakwahnya dan seterusnya untuk diambil pelajaran daripadanya. Cuma sedikit berbeda skemanya, bentuknya, esensinya sama. Sehingga sebenarnya semua itu kalau mau dikatakan pro Maulid, semua itu mengakui adanya Maulid. Walaupun mungkin di Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Abdullah An-Najdi, misalkan Syekh Al-Albani ya, itu dikenang mungkin bukan pas kelahirannya ya, itu tidak masalah, itu kan cuma waktu. Kalau Nabi Muhammad di hari kelahiran beliau, jadi karena esensinya sama ya, esensinya sama, yaitu apa yang sudah kami sebutkan tadi. Sehingga kenapa kita kemudian harus menolak keras-keras ya untuk kaum muslimin yang mengadakan peringatan Maulid, sementara sebagian kita pun sebenarnya mengadakan satu kegiatan yang punya esensi sama. Jadi kita itu mengharamkan, menolak, membid'ahkan satu amaliyah yang sebenarnya hakikatnya kita juga mengadakan. Lah seharusnya kalau esensinya seperti itu, Nabi Muhammad SAW lebih berhak untuk dikenang sejarah hidupnya. Kan lucu kemudian kalau Nabi Muhammad SAW tidak mau ya, keras sekali tidak mau, tapi untuk yang ini yang derajatnya lebih rendah jauh sekali dari Nabi Muhammad SAW justru diadakan, justru dilakukan. Ini kan malah terjadi satu hal yang tidak baik ya, itu tidak pantas seperti itu ya. Jadi semuanya nanti pada akhirnya akan bermaulidan pada waktunya, walaupun dengan skema bentuk yang berbeda, tapi semuanya akhirnya mengakui ini. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya, bahwasanya kita harus mengambil pelajaran bahwasanya siapapun yang mendefinisikan bid'ah adalah dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhirnya orang-orang seperti ini akan menjadi orang yang tidak konsisten, pasti akan tidak konsisten. Salah satunya fenomena ataupun fakta masalah bulan Maulid ini atau bulan Rabiul Awal di sini. Di satu sisi menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat ya, dan seterusnya, generasi 3 gundul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka lupa, mereka telah melakukan sesuatu yang esensinya sama dengan Maulid ya. Peringatan ini mengenang sejarah tokoh ini, ulama ini, syekh ini, yang itu juga tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan juga oleh mungkin para a'immatul huda. Demikian, semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali kepada definisi bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah, para ulama, para a'immatul arba'ah dan seterusnya, dan murid-murid mereka, sehingga kita akan semakin baik dan semakin bijak dan semakin lurus dalam menyikapi segala hal,
khususnya dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan muhdatsatul umur, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Kita tidak terjebak kepada sikap-sikap ekstrim, ghulu, sikap-sikap yang keras yang akhirnya akan merugikan kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.